这可啥呀？既然人已到齐， Halo semua pecinta BTTH, di video kali ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan akan melawan Hong Chen di arena Batu Langit, untuk menggagalkan pernikahan Han Yue. Sekarang Xiaoyan telah berhadapan dengan Hong Chen di arena Batu Langit. 弟兄们，都看着你这个失踪了2年的老大呢。好，待会儿回你们叙旧。 Hong Chen berubah menjadi suram dan ia menatap ke arah Xiaoyan. Dengan sinis ia lalu berkata, karena Xiaoyan telah mencari kematian maka jangan salahkan ia tidak memberikan belas kasihan. Siapin aja ruangan UGD takut nanti kamu terluka parah. Seketika banyak kilatan petir tiba-tiba melonjak dari tubuh Hong Chen saat suara tersebut terdengar. Akhirnya mereka berubah menjadi lapisan cahaya petir yang melilit tubuh dari Hong Chen. Setelah itu Hong Chen segera berteriak ke arah Xiaoyan dan berkata untuk mengingat namanya karena dikalahkan oleh Hong Chen akan menjadi kehormatan bagi Xiaoyan. Hong Chen pun seketika menghentakkan kakinya kemudian sebuah petir seukuran lengan menembak ke arah Xiaoyan. Menyadari hal tersebut Xiaoyan segera melangkah maju dan api hijau segera melonjak dari tubuhnya sebelum akhirnya melesat ke arah petir. Benturan pun segera terjadi dengan riak yang menyebar ke segala arah. Tak lama Hong Chen pun mengeluarkan doki petirnya lalu tiba-tiba Hong Chen telah berada di hadapan Xiaoyan dengan secepat kilat. Tinju dengan cahaya petir yang terang siap menghantam kepala Xiaoyan dengan keras. Tinju pun meleset ketika Xiaoyan bergeser selangkah ke kiri membuat Hong Chen sedikit terkejut. Hong Chen pun segera berbalik dengan tinju yang berubah menjadi cakar diselimuti dengan petir yang sangat ganas. Namun lagi-lagi cakar berhasil dihentikan dengan dua jari Xiaoyan yang dipenuhi dengan doki api hijau. Namun tiba-tiba energi liar dari petir segera melonjak membuat Xiaoyan terkejut. Dan mengepalkan tangannya api hijau segera melonjak keluar dengan kekuatan dahsyat. Hingga akhirnya tabrakan pun terjadi. Ekspresi Hong Chen pun seketika berubah menjadi buruk setelah benturan terjadi. Sementara Xiaoyan masih terlihat tenang benturan antara keduanya pun terus berlanjut dengan riak yang menyebar ke segala arah. Banyak tatapan terkejut dari para penonton yang tidak menyangka bahwa Xiaoyan dapat bertahan sampai sejauh ini. Akhirnya Hong Chen pun benar-benar serius setelah serangannya berkali-kali diblokir oleh Xiaoyan. Ia pun segera mengeluarkan teknik angin petir yang segera melesat ke arah Xiaoyan. Kekuatan liar angin bercampur dengan petir membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Xiaoyan pun bersiap dengan doki yang melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar telah mengeluarkan kekuatan aslinya di tingkat bintang 7 Do Huang. Banyak ekspresi terkejut yang keluar setelah merasakan doki yang kuat dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan mengepalkan tinjunya erat-erat saat doki mulai melonjak. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan oktan gelas dan kekuatan tinju segera melesat ke arah kilat. Ledakan pun segera terjadi dengan riak udara yang kuat melonjak keluar dari titik kontak. Banyak retakan seperti jaring laba-laba juga menyebar di bebatuan besar di sekitarnya. Tak lama setelah itu satu sosok pun mundur dengan jejak kaki yang membekas di blok batuan. Seketika semua orang terkejut setelah menyadari bahwa sosok yang mundur 2 langkah tersebut adalah Hong Chen. Setelah itu Hong Chen yang telah menstabilkan tubuhnya pun terlihat sangat marah. Doki kuat segera melonjak dari tubuh Hong Chen dengan ia yang mengeluarkan teknik Dewa Petir turun. Kaki Hong Chen tiba-tiba menginjak ke bawah dan ular merah yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari bawah kakinya. Dalam sekejap kilatan tersebut pun menembus area dalam radius ratusan meter. Melihat hal tersebut ekspresi semua orang pun berubah ketika mereka melihat bahwa Hong Chen benar-benar menggunakan teknik tersebut. Han Yue dan Han Sue bertukar pandangan dan mereka bisa melihat sedikit kekhawatiran di mata mereka masing-masing. Namun ketika tatapan mereka menyapu ke arah Xiaoyan dan mereka hanya melihat Xiaoyan dengan ketenangan seperti biasanya. Sementara itu di sisi lain Hong Chen benar-benar dilapisi oleh energi petir liar yang menakutkan. Hong Chen segera mengepalkan tangannya dan seketika palu logam hitam segera muncul. Palu logam ini adalah harta dari Wind Lightning Pavilion bernama Mighty Lightning Hammer. Menyadari hal itu Xiaoyan tersenyum kemudian segera mengeluarkan pedang berat miliknya, yaitu pedang Alucard, dan menghempaskannya ke tanah. Setelah itu Hong Chen berkata kepada Xiaoyan bahwa ia akan memperlihatkan teknik Queen Lightning Hammer Skill. Dengan begitu Xiaoyan harus berhati-hati jika bertemu dengan orang dari pavilion petir angin di masa depan. Seketika Hong Chen pun menginjak tanah dan tubuhnya segera menghilang. Melihat hal itu Xiaoyan sedikit terkejut karena merasa familiar dengan teknik yang baru saja ia lihat.
Setelah itu Xiaoyan pun tersenyum kemudian mengayunkan pedang ke punggungnya. Tak lama Palu muncul dan beradu dengan pedang yang memblokir serangan dari Hong Chen. Seketika keduanya pun sama-sama mundur membuat jarak aman dan bersiap dengan serangan berikutnya. Hong Chen pun menstabilkan diri kemudian berkata bahwa sungguh tak terduga. Xiaoyan benar-benar dapat melihat melalui bayangan dari gerakan 3000 kilat petir miliknya. Hong Chen dia terkejut karena Xiaoyan berhasil menahan serangan dari gerakan 3000 kilat miliknya. Kemudian Hong Chen segera berpikir bahwa sepertinya ia harus segera menghabisi orang tersebut dengan cepat. Mengingat adanya batas waktu yang dapat digunakan untuk teknik keturunan Dewa Petir, maka ia harus segera bergegas. Jika waktu penggunaannya telah habis maka tubuhnya akan memasuki periode yang sangat melelahkan. Akhirnya Hong Chen kembali menginjakkan kakinya di tanah dan gemuruh sekali lagi terdengar lalu tubuhnya tiba-tiba berada di atas kepala Xiaoyan. Menyadari hal itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan teknik Six Joint Body Trolling Ruler. Ke arah lonceng ledakan pun segera terjadi ketika palu petir menghantam pertahanan bayangan dari pedang berat milik Xiaoyan. Dan, melihat pertahanan yang sangat kuat, akhirnya Hong Chen pun segera mengeluarkan teknik yang lebih kuat dari sebelumnya. Hong Chen pun tertawa ketika melihat Xiaoyan diselimuti oleh angin yang bercampur dengan petir yang sangat kuat. Kemudian Hong Chen segera berkata bahwa ia ingin melihat bagaimanakah cara Xiaoyan untuk meloloskan diri dari serangan kuat tersebut. Menanggapi perkataan Hong Chen, Xiaoyan segera berkata apakah yang harus dibanggakan dari serangan angin tersebut. Tidak lama setelah itu tiba-tiba api giok hijau melonjak keluar dengan kekuatan yang sangat ganas. Seketika dengan gelombang panas dari api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan membuat angin yang menyelimuti Xiaoyan pun berubah menjadi ketiadaan. Menyadari hal tersebut pria tua berjubah abu-abu di kursi klan Hong pun seketika terkejut setelah merasakan kekuatan dari api surgawi yang keluar dari tubuh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain ekspresi Hong Chen pun langsung berubah sangat jelek setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Sementara itu Xiaoyan yang telah dibungkus dengan api hijau giok pun segera melangkah maju dan bertanya taktik apalagikah yang dimiliki oleh bocah epik Hong Chen. Jika semua taktik dan serangan telah dikeluarkan maka saat ini tiba giliran Xiaoyan untuk menyerang. Senyum dingin pun seketika melonjak di wajah Xiaoyan sebelum akhirnya ia mengeluarkan teknik perubahan misterius api surgawi. Seketika api hijau pun melonjak dengan liar sebelum akhirnya menyusut kembali masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Dengan begitu kekuatan Xiaoyan saat ini benar-benar melonjak seperti apa yang telah ditampilkan oleh Hong Chen sebelumnya. Keterkejutan seketika melanda semua orang yang menyaksikan perubahan drastis dari Xiaoyan. Ekspresi terkejut juga melintas di mata pria tua berpakaian abu-abu di kursi klan Hong. Ia bergumam dan bertanya-tanya dari manakah asal bocah tersebut. Ia benar-benar bersembunyi sangat dalam dan kemungkinan saat ini Hong Chen akan mengalami banyak kesulitan. Sementara itu di sisi lain Han Qi juga benar-benar terkejut dan berkata bahwa teknik perubahan tersebut benar-benar menakutkan. Bahkan teknik yang ditampilkan Xiaoyan dapat mengalahkan teknik keturunan Dewa Petir milik Hong Chen. Beralih kembali ke Xiaoyan menghela nafas panjang saat ia merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya. Meminjam efek dari teknik rahasia ia telah mencapai puncak kelas Do Huang. Pada saat ini ia merasakan samar-samar sepertinya lapisan penghalang untuk menembus ke tingkat Dojong telah menghilang. Namun meskipun begitu Xiaoyan masih merasakan kesulitan untuk maju menembus ke tingkat Dojong setelah meminjam kekuatan dari teknik rahasia. Saat ini Xiaoyan benar-benar berada di posisi puncak Do Huang dan hanya perlu selangkah lagi untuk menembus tingkat Dojong. Setelah berpikir sejenak Xiaoyan samar-samar menyadari bahwa doki yang dibutuhkan untuk menembus ke kelas Dojong pasti akan menjadi jumlah yang sangat banyak. Meskipun saat ini Xiaoyan berada di puncak kelas Do Huang masih ada jarak yang cukup jauh untuk ke tahap tersebut. Seketika Xiaoyan berpikir jika ia telah memiliki dua perubahan terakhir dari perubahan misterius api surgawi dan menggabungkannya dengan api surgawi. Apa dia bisa berada di tingkat Dojong? Xiaoyan menghela napas kemudian berpikir bahwa sepertinya di masa depan metode tersebut sangat layak untuk dicoba. Setelah itu segera menarik kembali pikirannya dan berfokus kepada Hong Chen yang berada di hadapannya. Kemudian Xiaoyan melesat kepada Hong Chen lalu Xiaoyan seketika berada di hadapan Hong Chen dan mengayunkan pedang berat miliknya. Saat pedang akan menghantam kepala Hong Chen tiba-tiba sosoknya berubah menjadi bayangan membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Xiaoyan segera menyadari bahwa itu adalah gerakan 3000 kilat juga ia pelajari. Setelah itu Xiaoyan segera bergerak beberapa langkah ke ruang kosong dan mengayunkan kembali pedangnya hingga akhirnya beradu dengan palu milik Hong Chen. Seketika Hong Chen pun mundur setelah benturan terjadi. Hong Chen dia sangat terkejut terlihat dalam wajahnya.
Hong Chen pun dalam hatinya bertanya-tanya mengapa gerakan 3.000 kilat miliknya tidak berpengaruh kepada Xiaoyan. Cerita pun berpindah kepada Xiaoyan yang dengan cepat langsung menyerang kembali Hong Chen, yang membuat Hong Chen pun dia sangat kepayahan. Pertarungan pun saling baku hantam pun terus berlanjut dengan Hong Chen sekarang dia sudah kelelahan menghadapi serangan mematikan dari Xiaoyan. Akhirnya telapak tangan besar Xiaoyan pun masuk dan menghantam dada Hong Chen hingga akhirnya ia mengeluarkan seteguk darah dan mundur. Hong Chen segera menghapus jejak darah yang ada di mulut dan mengangkat kepala menghadap ke arah Xiaoyan. Sepasang mata yang mengerikan terlihat menatap Xiaoyan namun dia masih tenang. Cerita berpindah kepada Hong Chen terlihat marah dengan keras menggigit lidahnya dan seteguk darah segar dikeluarkan. Darah pun menyentuh ke Mighty Lightning Hammer kemudian menyebar dan meresap ke dalamnya. Hong Chen menghirup udara dalam-dalam sementara tangannya memegang Mighty Lightning Hammer. Kemarahan segera terpancar dan teriakan keluar dari sudut mulutnya saat afinitas petir keluar dari tubuhnya. Kilat pun segera melonjak sebelum akhirnya menyusut berkumpul di palu Mighty Lightning Hammer di tangannya. Melihat tindakan Hong Chen di arena ekspresi orang-orang dari klan Hong sedikit berubah. Pria tua berpakaian abu-abu juga menghela nafas kemudian berkata bahwa Xiaoyan sebenarnya telah memaksa Hong Chen untuk menggunakan keterampilan Do yang secara pribadi diajarkan hanya kepadanya. Pria tua berjumlah abu-abu benar-benar tak menyangka ternyata Xiaoyan benar-benar sangat kuat. Ia menggelengkan kepala kemudian berkata sepertinya hampir tidak ada orang di antara generasi yang sama di pavilion petir angin yang bisa bersaing dengan Xiaoyan. Terlihat ketua berbah abu-abu seketika gemetar setelah mengingat satu nama dan bergumam bahwa yang dapat menghadapi Xiaoyan adalah Nona Feng. Tubuh Hong Li langsung menegang ketika mendengar perkataan dari pria tua tersebut. Ia segera memastikan apakah Nona Feng yang dimaksud merupakan satu-satunya di pavilion petir angin. Dalam 100 tahun terakhir yang telah lulus ujian menara petir langit, pria tua berpakaian abu-abu itu pun mengangguk acuh tak acuh. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi saat matanya melihat ke arah arena kembali ke Hong Chen, di mana doki dalam tubuhnya benar-benar dituangkan ke dalam Mighty Lightning Hammer. Sebuah cahaya petir yang berukuran sangat besar segera membungkus tubuh Hong Chen. Tidak lama setelah itu Mighty Lightning Hammer menghantam tanah dengan sangat keras dan retakan besar segera menyebar. Tak lama setelah itu kilat pun berkumpul berubah menjadi sosok binatang buas yang segera melesat ke arah Xiaoyan. Menyadari hal itu sedikit terkejut hingga akhirnya kilatan muncul di kakinya dan sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan. Namun tak lama setelah menghindar Xiaoyan pun menghentikan langkahnya dan berkata bahwa hal ini akan sangat buruk. Di sisi lain begitu tubuh Xiao yang berhenti pria tua berjubah abu-abu di kursi klan Hong tiba-tiba melebarkan matanya dan langsung berdiri karena kaget. Ia pun segera menyadari bahwa jurus yang baru saja dikeluarkan Xiaoyan yang merupakan gerakan 3.000 kilat. Kembali ke Xiaoyan yang berhasil menghindar kemudian tak lama binatang petir pun segera menatap ke arah langit dan berteriak dengan sangat marah. Seketika energi liar pun melonjak kemudian binatang petir segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan ganas tersebut pun Xiaoyan segera membentuk segel di tangannya dan bersiap untuk menyerang. Akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan teknik Lion Tiger Gold Shattering Roll ke arah binatang petir. Gelombang sonik yang keluar dari mulut Xiaoyan seketika menahan pergerakan dari binatang petir. Tak lama energi liar pun melonjak memaksa binatang petir pun mundur beberapa puluh meter namun sungguh tak terduga. Binatang petir berhasil memblokir serangan dari Xiaoyan. Hingga akhirnya kembali menerkam dan tepat berada di atas kepala Xiaoyan. Melihat hal tersebut Xiaoyan tidak mundur, dan kembali membentuk segel hingga akhirnya Xiaoyan mengeluarkan teknik Splitting Seal. Akhirnya tabrakan pun tak dapat dihindarkan, mengakibatkan benturan yang sangat keras dengan riak yang menyebar ke segala arah. Binatang petir seketika menjadi ketiadaan setelah kontak terjadi begitu pula dengan serangan dari Xiaoyan. Setelah riak menghilang Xiaoyan dapat melihat keterkejutan yang melintas di wajah Hong Chen ketika serangannya berhasil diblokir oleh Xiaoyan. Xiaoyan mengencangkan tangannya dan penggaris besar segera muncul kemudian ia pun segera menghilang. Sementara itu di sisi lain ekspresi Hong Chen menjadi semakin buruk kemudian ia pun melirik ke arah palu dan segera meraihnya. Namun sebelum ia berhasil menggapai palu tiba-tiba angin kencang pun melesat dan menghantam tubuhnya mengakibatkan ia pun segera terpental. Hong Chen sekali lagi memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita pukulan berat Xiaoyan. Sebelum ia dapat bangun sosok hitam segera datang menyerang kembali ke arah Hong Chen. Serangan kuat siap dihantamkan ke arah kepala Hong Chen sebelum akhirnya serangan pun terhenti ketika Hong Chen mengaku kalah. Kegemparan pun seketika terjadi setelah Hong Chen mengaku kalah di hadapan semua tatapan yang hadir. Semua orang dari klan Han segera berdiri dan memandang ke arah Hong Chen yang tidak berani bergerak sedikit pun.
Sementara itu Hanci segera menghela napas, kemudian berkata bahwa kekhawatirannya selama ini ternyata salah. Bocah kecil yang dibawa oleh Hansu ternyata adalah Mythic Glory. Memang memiliki kekuatan yang benar-benar sangat kuat. Mereka pun menghela nafas lega karena akhirnya mereka berhasil terlepas dari permasalahan dengan klan Hong. Keheningan pun segera terpecahkan oleh tepuk tangan dan sorak-sorai dari para penonton yang hadir di arena. Mereka benar-benar tak menduga akan menyaksikan pertandingan yang epik di arena. Sementara itu di sisi lain ekspresi orang-orang dari klan Hong menjadi sangat jelek di tengah sorak-sorai para penonton. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berhasil menjebak klan Han dengan pertarungan yang mereka ajukan. Namun akhirnya kenyataan berkata lain dengan klan Han yang berhasil mengalahkan klan Hong. Oleh karena itu saat ini mereka benar-benar telah kehilangan wajah di kota Tianbei. Kembali ke arah Xiaoyan yang segera memasukkan pedang beratnya kemudian melirik ke arah Hong Chen. Sebelum akhirnya berbalik dan pergi ke arah klan Han. Hal tak terduga pun terjadi ketika Hong Chen dengan penuh tatapan marah mengepalkan tinjunya dan seketika energi listrik melesat ke arah punggung Xiaoyan. Adegan tidak sportif yang mengejutkan tersebut pun menyebabkan banyak orang segera berteriak ke arah Hong Chen seketika energi listrik pun menembus tubuh Xiaoyan. Namun tidak ada darah yang keluar dari tubuhnya. Hong Chen seketika terkejut setelah melihat after image yang telah dikeluarkan oleh Xiaoyan. Hong Chen pun seketika berbalik berniat untuk kabur namun tiba-tiba langkahnya terhenti setelah menyadari bahwa Xiaoyan telah berada di belakangnya. Tangan Xiaoyan menyentuh punggung Hong Chen membuat semua anggota dari klan Hong segera berteriak. Pria tua berjubah abu-abu pun seketika menghilang dan sosoknya melesat ke arena. Di sisi lain Hong Chen benar-benar pucat sebelum akhirnya energi dihantamkan ke punggung Hong Chen. Seteguk darah segar kembali dimuntahkan dari mulut Hong Chen sebelum akhirnya ia pun terjatuh dan kepalanya membentur tanah. Pria berjubah abu-abu itu ia pun segera membatalkan serangannya, dan kemudian melihat Hong Chen tergeletak pria segera meraih Hong Chen dan buru-buru mengecek apakah Hong Chen masih hidup atau sudah mati. Seketika ekspresi si pria pun berubah menjadi sangat suram, setelah mengamati kondisi dari Hong Chen. Saat ini memang mungkin Hong Chen masih memiliki nafas yang sangat lemah namun pembuluh darah di tubuhnya telah benar-benar rusak oleh telapak tangan dari Xiaoyan. Dengan kata lain, bahkan jika Hong Chen disembuhkan akan tetapi kemungkinan ia akan menjadi lumpuh. Tatapan pria tua berpakaian abu-abu segera berubah menjadi menyeramkan ketika ia menoleh ke arah Xiaoyan. Si pria pun berkata bahwa Xiaoyan benar-benar berani membunuh seorang murid dari Wind Lightning Pavilion. Si pria lanjut berkata bahwa Xiaoyan pasti akan menyesali tindakannya. Pria tua itu pun segera mengayunkan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar angin melilit Hong Chen yang tidak sadarkan diri sebelum akhirnya melemparkannya ke arah kelompok Hong Li yang berada di belakang. Hong Li segera menerima Hong Chen kemudian tak lama ekspresinya berubah menjadi pucat. Tatapannya dipenuhi dengan ekspresi ganas saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Hong Li segera berkata terlepas dari siapapun identitas Xiaoyan klan Hong tidak akan beristirahat sampai Xiaoyan mati. Menanggapi hal itu ekspresi Xiaoyan tidak berubah sedikit pun. Kemudian ia lanjut berbicara. Xiaoyan segera berkata apakah salah ketika Xiaoyan membalas orang yang telah melakukan serangan diam-diam kepadanya. Ketua klan Hong tentu menyadari bahwa jika serangan Hong Chen mengenai Xiaoyan maka akan berakibat buruk kepadanya. Mendengar perkataan Xiaoyan, Hong Li segera berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal tersebut. Xiaoyan yang telah membuat anaknya menjadi lumpuh dan masuk UGD. Ia akan segera membunuh Xiaoyan yang untuk membayar semuanya. Xiaoyan hanya tersenyum hingga akhirnya pria tua berjubah abu-abu pun ikut berbicara. Ia berkata bahwa Xiaoyan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi karena hari ini ia tidak akan membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Namun sebelum itu Xiaoyan harus memberitahu dari manakah ia mempelajari gerakan 3000 kilat. Pasti Sekte Petir Angin pasti tidak memiliki murid seperti Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut meskipun ia telah menyadari bahwa mereka akan mengenali teknik yang dikeluarkan dirinya. Yang tak lama setelah pertanyaan dari si pria tua abu-abu, kelompok dari klan Han segera turun ke arena juga. Mereka pun segera berdiri tepat di samping Xiaoyan. Hingga akhirnya Hanci berbicara. Ia berkata bahwa Hong Chen telah dikalahkan dalam pertandingan hari ini. Apakah klan Hong ingin memakan kata-kata mereka? Hanci pun dengan marah segera menatap Wong Li dan berteriak bahwa panggung batu langit adalah arena pertarungan alami dari kota Tianbei. Hidup dan mati seseorang tergantung pada takdir ketika bertarung di tempat tersebut. Jangan bilang bahwa klan Hong tidak mengetahui peraturan tersebut. Mendengar hal itu Hong Li pun sedikit terkejut setelah mendengar teguran dari Hanci. Keganasan di matanya segera melonjak dan ia pun segera berkata bahwa ia tidak peduli dengan hal tersebut. Bocah ini telah menyakiti anaknya dan klan Hong tidak akan tinggal diam.
Apakah klan Han ingin memulai peperangan dengan klan Hong karena orang tersebut? Mendengar perkataan dari Hong Li, wajah Han Qi seketika berubah suram dan kemarahan segera melintas di matanya. Ia segera berkata bahwa Xiao Yan adalah seseorang yang telah diundang oleh klan Han. Jika mereka meninggalkannya setelah Xiao Yan membantu klan Han, siapa lagi yang akan membantu klan Han masa depan? Meskipun Hong Li menggunakan perang sebagai ancaman, namun jelas Han Qi akan melindungi Xiao Yan. Tak lama dari perkataan Han Qi terjatuh, tiba-tiba suara terdengar dari arah langit. Suara tersebut berkata bahwa klan Han memang memiliki keberanian. Seketika tatapan Han Qi dan semua orang pun mengarah ke sumber suara yang menggelegar di langit. Han Qi segera menyadari setelah melihat lencana di dada pria tua tersebut bahwa ia berasal dari Wind Lightning Pavilion. Han Qi pun segera dengan lembut bertanya siapakah sosok pria tua tersebut. Secara alami Han Qi menyadari bahwa kekuatan Wind Lightning Pavilion benar-benar menakutkan, oleh karena itu Han Qi tidak dapat bertindak gegabah. Ketika berhadapan dengan seseorang dari Wind Lightning Pavilion, pria tua pun segera berkata bahwa ia bernama Chen Yun dari Wind Lightning Pavilion Utara. Han Qi ketika menegang setelah mendengar nama yang baru saja disebutkan. Ia segera menyadari bahwa pemilik nama tersebut adalah salah satu dari 4 ketua besar dari Pavilion Utara Petir Angin. Setelah itu Han Qi segera berkata kepada Cheng Yun bahwa permasalahan dari Xiao Yan memang cukup berat. Namun dalam pertandingan suatu kekalahan dan kematian adalah hal yang sangat wajar. Menanggapi hal itu, Chen Yun segera melambaikan tangannya dan menghentikan perkataan dari Han Qi. Tatapannya segera beralih ke arah Xiao Yan. Kemudian ia berkata karena ketua klan Han berteman baik dengannya, maka ia tidak akan mempersulit permasalahan tersebut. Namun sebelumnya bocah ini harus dengan jujur menjelaskan kepadanya bagaimanakah ia menguasai gerakan 3000 kilat dari Pavilion Petir Angin. Wajah Chen Yun benar-benar menjadi jauh lebih gelap setelah perkataannya terlontar. Dia sangat murka karena gerakan itu dimiliki oleh Xiao Yan.